tahun. Ini anak-anak Gen Z, anak-anak milenial. Tuntutannya luar biasa. Ngertinya nih kita bocah. Dia shopping dan sebagainya. Tantangannya semakin berat. Maka guru harus terus belajar. Jangan sampai guru itu kehilangan haknya untuk mengajar. Guru yang kehilangan haknya untuk mengajar adalah guru-guru yang sudah tidak mau belajar. Maka guru harus terus belajar. Baik pendekatan pada siswa seperti itu. Bapak Ibu, saya pernah. Orang tua di depan saya karena ketika kuasa layanan pendidikan. Ya, bisa kan? Saya dituding-tuding sampai dikatakan bangsa dan sebagainya. Saya terima. Gak perlu marah. Ya ini resiko kita melayani. Masa kita balas? Bisa. Tapi bagaimana dengan kita itu merunduk gitu? Kabeh aksara Jawa kuwi nek kena pangkon mati. Jadi kalau ada komplain yang luar biasa, kok kita jawab rada keras, saya jadi Ibu mohon maaf, saya mohon maaf atas keterlambatan kami dalam merespon masukan panjenengan. Kami matur nuwun sangat atas masukan panjenengan, insya Allah sebagai bahan refleksi bagi dongkol banget. Ya kan gitu kan? Nah ini pinter-pinternya harus gitu Bapak. Kita ini apa? Kita ini bagaimana layanan prima. Ikut menjelaskan gambaran umum. Bagaimana guru sebagai seorang kepala sekolah memberikan tugas kepada bendahara itu harus jelas. RAPBS kami di Sapen. RAPBS itu kami susun tahun depan. Itu sudah kami buat di pertengahan semester 2. Melibatkan siapa? Komite sekolah dan sekolah. Jadi gini Bapak Ibu. Kan ada wakil. Kegiatan tahun depan itu kita mau apa saja. Kita sudah minta masukan pada guru. Oh, bidang prestasi, tahfidz, karate, pencaksilat dan sebagainya. Outbound, rekreasi. Anggaran sudah muncul. Yang mengusulkan guru-gurunya kepada kepala sekolah. Kepala sekolah, Bu Bendahara, Pak Bendahara, ini usulan dari teman-teman guru. Yuk kita analisis. Masuk enggak usulannya itu, program-programnya itu. Baik 8 standar nasional pendidikan ini, benar enggak? Mewujudkan sekolah kita yang berkeunggulan apa tidak? Oh masuk nih. Nah sudah, jadi program bahas dengan komite sekolah, muncul angka. Setelah dengan komite sekolah, nanti saat majelis, PDM, PCM minta, kita sudah punya modal. Jadi menyusun RAPBS itu dari bawah, ojo ming padatan, napa nyeneng-nyeneng ketua majelis, sebetulnya dengan RAPBS saya dilaksanakan pada gitu. Iya kan? Nah Bapak Ibu, menyusun kegiatan, kalau kita mau benar-benar sungguh-sungguh membuat sekolah yang berkeunggulan, harus berbasis pada sebuah data. Libatkan semua stakeholder sekolah. Apa masukan orang tua dan siswa? Gunakan survei sesering mungkin. Apa keinginan orang tua terhadap sekolah kita ini, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, ini kalau tidak aku soalnya. Itu sesuai dengan Pak Asrof ini. Kemudian, memiliki keseimbangan. Berkata Bapak Ibu. Nah, agar menjadi GTK yang benar-benar, mohon maaf, mumpuni, punya integritas, kita punya personal branding. Personal branding itu penilaian orang lain dari sisi positif pada diri kita. Bapak Ibu, orang akan langsung, oh Mas Pur, kepala sekolah SD Muhammadiyah di wilayah PCM Gamping, orangnya yang lemah lembut, tutur katanya santun. Nah, langsung Pak kenal betul, Mas Ibu, kepala sekolah SD Muhammadiyah. Oh, ya wongnya sing alasan ini. Nah, berarti beliau sudah punya personal branding. Guru matematika, gurunya yang tegas, semangat, seperti itu. Itu personal branding. Nah, Bapak Ibu, personal branding proses pembentukan persepsi masyarakat kepada diri kita. Jangan sampai ada judgement personal branding yang negatif.
guru galak. Boleh tadi, saya kan masuk di kelas 1. Nah, senang nggak kalian sekolah di Muhammadiyah? Senang Pak Aku. Ada anak, enggak Pak Aku, katanya kakakku ada guru sapen itu yang galak. Nah, Bapak Ibu, kalau ada mengasuh guru galak itu zaman dulu. Tapi kalau sekarang masih ada guru yang tidak punya personal branding dari berpakaian. Wah, guru itu, kepala sekolah itu, wakil kepala sekolah itu, pakaiannya khusus. Gitu? Rapi. Itu personal branding Bapak Ibu. Kemudian guru yang punya cara mengajar yang lucu, personal branding. Guru yang soleh, kok harap guru agama. Kamu semuanya menggunakan ilmu kebatinan semua. Nah, Bapak Ibu, ini guru harus punya personal branding. Guru yang mau apa kayak tadi? Pak mengakukan kadang-kadang kita lihat Pak mengakukan baju panjenengan itu sudah tidak layak untuk mengajar. Mohon maaf penjaga, sudah tidak layak untuk panjenengan gunakan untuk bekerja. Kan apa? Guru dituntut mempunyai personal branding. Teknik juga dituntut mempunyai personal branding. Semua GTK, DPCM, Gampeng itu kudu besus, rapi, semana, lomah lameh. Nah, ini Bapak Ibu, aspek kepribadian, kemampuan tadi mengajar yang baik, nilai, punya nilai-nilai positif. Kemudian yang berikutnya apa? Proses membantu lebih mudah dikenali. Panjenengan jika menjadi kepala sekolah mudah dikenali, berarti dengan sudah punya personal branding. Wujudkan personal branding ini untuk apa? Layanan sekolah yang tumbuh. Pentingnya untuk apa? Menumbuhkan kepercayaan. Kalau guru-guru sekolah kita sudah punya personal branding, akan tumbuh kepercayaan. Yang kedua apa? Kredibilitas. Mosok sekolahku toh Mbak, mosok anakku senang kelas, gurunya ini sudah kelentir kayak do teko. Sekolah yang tidak punya kredibilitas. Mosok senang bocah iki to Mbak, ono bocah wero dhewe. Cah kelas 4 iki diantemi kelas 5. Kalau gurunya komen dinengke wae. Nah, kredibilitas. Tapi syukur Pak, sekolah Muhammadiyah Ambar Ketawang 1, 2, 3 atau yang lain sampai saat ini satu pun tidak ada pembulian personal branding. Guru itu dalam menyelesaikan masalah satset, cacet, dasdes, naik ngenteknya sekolah ya satset. Nah, ini personal branding. Dan ini yang penting, memiliki ciri khas. Panjenengan itu punya rasa otentik. Apa sih? Nah, jenengan bingung. Otentik jenengan itu berarti panjenengan saat ini bukan menjadi diri panjenengan sendiri. Jangan membentuk citra kita itu karena orang lain. Jadikan diri kita sendiri. Kepala sekolah yang disiplin, kepala sekolah yang berprestasi, kepala sekolah yang bisa mewujudkan sekolah yang unggul dan berkemajuan. Berikut Bapak Ibu, kurikulum sekolah. Menurunkan kurikulum dari atas sampai bawah, tidak masalah. Menentukan 1 hingga 3 keunikan kurikulum. Nah, Bapak Ibu, jenengan sudah punya visi ya, yang bagian kurikulum ini, visi sekolah. Ambil 1 keunggulan sekolah panjenengan yang akan panjenengan jadikan keunggulan di kemudian hari. Sekolah itu layanan pendidikan. Layanan kode pendidikan. Tapi semua sekolah yakin punya keunggulan. Dari visi sekolah panjenengan, ambil 1 keunggulan atau 2 atau 3 yang merupakan keunikan. Mengko kok turun-turunan. Pak, digarap bareng wae keunikan iki. Lemar dhewe keunikane dhewe kok turun-turunan. Jadi Pak Amroni, Pak As, teman-teman ini nanti diminta untuk merefleksikan dirinya sekolahnya agar ada keunikan sebagai sebuah keunggulan, dan itu harus dikawal.
Karena apa? Sekolah yang punya keunikan itulah sekolah yang dipercaya. Itu kita Bapak Ibu ya. Berikut mengembangkan satu format desain kurikulum. Mohon maaf, silahkan Permendikbud 12 2024 tentang implementasi kurikulum merdeka, BSKP 32 tentang capaian pembelajaran, BSKP nomor 31 tentang dimensi profil belajar Pancasila, dan surat Ketua Majelis Dasmen PP tentang kurikulum ISMUBA di Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SD, SMP, SMK. Itu dengan telaah mana yang akan jadikan dengan desain sesuai dengan karakteristik sekolah panjenengan. Bapak Ibu, panjenengan sebagai kepala sekolah itu harus paham satu, Permendikbud 12 2024. Dua, BSKP nomor 32 2024. Tiga, BSKP 31 2024. 4. Surat pimpinan Ketua Majelis Dasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang pelaksanaan kurikulum ISMUBA di Satuan Pendidikan. Itu adalah dasar kurikulum. Bagian kurikulum itu untuk kotor. Nah, berikutnya Bapak Ibu, membentuk budaya sekolah, menentukan 5 hingga iklim sekolah yang ingin dirasakan oleh semua warga sekolah. Saya mempunyai komitmen yang kadang berbeda dengan sekolah lain. Pak Agung, sekolah yang hebat itu sekolah yang gedungnya gede. Kayak Al-Azhar itu loh Pak Agung. Bukan itu. Sekolah yang hebat adalah tidak ditentukan oleh bangunannya, tapi kualitas pembelajarannya. Bagaimana anak yang punya karakter luar biasa. Sekarang ada 6 dimensi profil belajar Pancasila atau 18 nilai karakter pertama. Nah, Bapak Ibu, mempunyai 5 hingga 8 iklim sekolah. Sekolah yang disiplin, sekolah yang ramah anak, sekolah yang budaya lingkungan, dan lain sebagainya. Monggo. Kemudian yang berikut, mendesain budaya bersekolah secara spesifik. Contoh, Sholat 2, jangan hanya rutinitas. Bapak Ibu, di tempat kami di Muhammadiyah Sapen, kelas 4 sampai kelas 6, sekarang sudah biasa. Anak datang, itu langsung meletakkan tas, lepas sepatu kaos kaki, dia harus pergi masjid. Sholat 2 tanpa ada yang menyuruh. Itu budaya yang muncul. Nih, kadang di kota itu ada SMP ini, nek waya istirahat, sekolahnya sepi. Bocah itu mojo, don tunggu es kan ngantringan paling rokok. Kalau di Gamping betul nonton. Sama 1 saya mau ada Gamping, bisa mau ada 1 sama ada 2. Nah. Oke. Nah berikutnya, pilar budaya apa? Punya prinsip, praktis, dan pattern. Iya Pak jawab. Nah, inovasi, gunakan teknologi. Panjenengan sudah saatnya saat ini mulai akrab dengan teknologi. Mohon maaf, kurikulum ini budayakan dengan Google Classroom. Paham? Monggo. Semua sekolah Muhammadiyah di Gamping kalau sudah mengaktifkan Google Classroom, itu namanya apa? Google Classroom adalah sebuah layanan kelas maya yang dulu saat pandemi sangat terkenal sekali. Tapi sekarang ditinggalkan kan? Ya. Dulu pakai nggak? Pakai. Sekarang dipakai nggak? Rugi. Sampai masih melanjutkan itu. Dengan tetap mengaktifkan Google Classroom itu, mohon maaf, pembelajaran yang dilakukan guru saat ini diupload di Google Classroom, anak-anak tetap bisa memantau, orang tua bisa memantau. Yuk, yang sekolah atas, SMP, SMA, SMK, nek betul dilakukan murah, gratis. Nah, Bapak Ibu, inovasi ini, mohon maaf, dari manajerial. Contoh sederhana, saat menikah, RAPBS semuanya sudah berbasis komputer kan, Bapak Ibu. Sekarang kembali pada teknologi. Ampun ngantos, keuangan bendara sekolah itu berbasis pada budaya tradisional.
Contoh sederhana, saya ke kepala sekolah, Bu, besok saya stop dulu atau lanjut Bang. Jadi setelah dulu kita lanjut lagi.